يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات. والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. Seorang syekh, seorang ulama yang masyhur pada zamannya, beliau menuliskan sebuah mukadimah indah bersajak dalam kitab karya beliau yang biasanya sering terdengar di telinga kita. Mungkin beberapa yang tidak asing, bapak-bapak atau ibu-ibu pernah membaca kitab Bulughul Maram. Apa yang disampaikan beliau? Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirah wa batinah qadiman wa hadithan. Beliau bersyukur, beliau mengucapkan alhamdulillah, bentuk seorang hamba, bentuk syukur seorang hamba kepada Sang Khalik. Atas apa kita bersyukur? Ala ni'amihi, atas nikmat yang telah Dia berikan. Nikmat apa? Zahirah wa batinah. Nikmat yang kita sadari maupun yang tak pernah kita sadari. Nikmat harta, nikmat keluarga. Batinah, nikmat yang bahkan terkadang tidak kita sadari. Setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, setiap cahaya yang bisa kita lihat, setiap suara yang kita bisa dengar, setiap barang yang bisa kita sentuh, terkadang itu menjadi nikmat batinah bagi kita. Kemudian ada namanya itu nikmat qadiman wa haditsan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan, nampak, tidak nampak, kita sadari, tidak kita sadari, maupun nikmat itu telah berlalu atau sedang kita nikmati, atau mungkin bahkan yang belum kita nikmati. Kemudian poin kedua yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Dalam sejarah agama yang diutuskan oleh Allah SWT kepada nabi-nabinya, hanya pada umat Muhammadlah disyariatkan untuk mengakui Rasulullah. Itu sebabnya untuk memasuki Islam sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad, dua syahadat. Syahadat untuk Allah SWT, asyhadu an la ilaha illallah, mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah. Kemudian ada yang namanya syahadat untuk Rasul, mengakui kalau bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya. Kalau hanya sekedar mengakui Tuhan Allah SWT sebagai Tuhan, maka orang Kristen bisa bersama kita, orang Yahudi bisa bersama kita, karena dalam Injil diakui Allah itu ada. Tapi kenapa mereka tidak bisa bersama kita? Karena mereka mengingkari Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad tidak lahir dari keturunan mereka. Kemudian poin ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, Tsumma ala alihi wa ashabi. Setiap salawat yang kita bacakan, burdah yang kita sebutkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Bangkok ado keluarga Rasulullah, kemudian sahabatnya. Penawat kan semua muslim. Apa bedanya? Ya beda. Karena ketika Rasulullah SAW dengan Islam di awal-awal, maka keluarga beliaulah yang menemani mereka, yang menemani beliau. Ada Khadijah yang menyelimuti beliau dinginnya malam. Ada Umar yang bersiap mengangkat pedang terhadap musuh-musuh beliau. Ada Abu Bakar yang melindungi beliau dari segala perhubungan. Ada Utsman yang selalu memberikan hartanya untuk agama Rasulullah SAW. Alladzina
saru fidini. Kemudian ada poin yang keempat, 1, 2, 3, 4. Poin yang terkadang kita lupakan. Poin yang terkadang kita umat muslim zaman sekarang kita lupa. Karena memang jarang. Karena memang paling terakhir kita paling keras itu mengingat keluarga beliau atau sahabat beliau. Ada poin keempat yang tak kalah penting yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Wa ala asba'ihim alladzina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya. Akhir dia. Kemudian poin keempat, pujian atau doa yang diantarkan oleh Ibnu Hajar itu adalah untuk para tabi'in kita. Islam pernah menguasai dunia, Islam pernah menguasai dunia, Pak. Bukti sejarah bisu ada di sana, ada di Timur Tengah, ada di Turki. Zaman Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Turki Utsmani yang telah runtuh 100 tahun yang lalu. Paling terakhir, dunia pernah berlutut di kaki Islam. Islam pernah menggenggam dunia. Tak ada satu bangsa pun yang takut dengan Islam. Waktu itu Islam jaya karena satu hal yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, alladzina warithu ilmahum. Ketika umat muslim itu sendiri mengkaji, mentelaah dan memahami apa yang dia perlu. Wal ulama warasatul anbiya. Karena yang diwariskan Nabi, yang diturunkan Nabi kepada generasi selanjutnya itu bukan harta, bukan tahta, bukan kekuasaan. Bahkan kerajaan-kerajaan Islam itu mewariskan kepada generasi selanjutnya, mengajarkan kepada anak-anak mereka bukanlah tentang bagaimana cara untuk mendapatkan harta yang banyak, untuk mendapatkan kekuasaan yang banyak, tapi ilmu. Karena ilmulah Islam dulu pernah berjaya. Yang diberi gelar dengan bapak penerbangan Al-Khawarizmi, yang menemukan ilmu medis pertama Ibnu Sina. Bahkan Imam Al-Ghazali sekalipun rahimahullah itu adalah ahli astrologi, ilmu perbintangan. Bukan hanya sekadar dalam agama. Itulah kenapa rata-rata umat Islam menjadi umat terbanyak di atas dunia, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka kosong. Maka hendaklah kita membangun kembali, mulai dari bahkan keluarga kita paling kecil. Karena dari sana kita mulai. Betapa mirisnya kita melihat anak-anak kita, atau bagi Ambo sendiri itu adalah kawan-kawan mungkin yang pergi tawuran atau malam malam-malam, tak jauh beda dengan binatang. Bukan itu yang dilakukan umat Islam zaman dulu untuk bisa mencapai kejayaan. Betapa mirisnya kita lihat saudara kita di Palestina diserbu oleh banyak-banyak negara bangsa-bangsa. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh Uni Emirat Arab, apa yang bisa diperbuat oleh Arab Saudi, yang dimana Islam muncul pertama kali di sana, apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Negara-negara kecil yang sudah lama kehilangan kejayaannya yang berani menentang. Syria, Lebanon, Iran. Hanya mereka yang berani untuk menghadapi Irak, untuk menghadapi para negara overpower sekarang. Baik, amaba pengurus yang terhormat beserta jajaran yang aku hormati, terlebih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru Ambo, Bu Amrina, terkhusus untuk beliau. 6 tahun yang lalu Ambo keluar dari MDTA Muhajirin Timur Putih. Ini beli perkenalan saya dulu. Inilah laporan itu 1, 2, ini adalah. Kalau Namur setiap tahun mungkin Ambo lah perkenalan dulu di situ.
baru para panjang. Ada yang tahu? Man yang PK enggak? Yang pendidikan agama. Kan kalau man itu ada tiga, ada IPA, IPS. Kalau yang di situ ada yang namanya PK, pendidikan keagamaan. Jadi yang mau yang di PK tamat 2020. 6 tahun yang lalu ambo tamat dari yang MBTA Muhajirin. Masih terkena di ambo ketika musaji ko masih nanda saya beraja masih di dalam musaji, sekolah masih di sini. Semenjak ada orang Arab yang menetapkan dana, nggak salah ya Pak. Nah, itu bisa alhamdulillah dibangun. Tapi yang bukan ada merasa dia. Baik, karena disampaikan de beliau pengurus kalau menyampaikan bagaimana tentang tadi Pak, kepergian ke Mesir. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lah sama-sama tahu, ambo anak pertama juga dari guru di situ yang diajar Herman Abbas Tanjung. Udah cukup perkenalan kira-kira dulu. Negari kampung, ambo lagi gadang di Padang, sempat di Sukabumi sebentar. Untuk ada yang ditanya baru? Tidak ada. Itu kalau ada yang ditanya silahkan, tidak masalah. Alhamdulillah dari pendaftar sekitar 5.000 lebih, Allah mengizinkan lulus kalau tidak salah sekitar 4.000 orang untuk bisa pergi ke Mesir lewat jalur Kemenak. Dan kemudian setelah disaring kembali, setelah tantangan demi tantangan, sekarang tersisa sekitar 3.000-an. Dan itu belum selesai. Kalau kini di Indonesia memulai pembelajaran, sebenarnya di Mesir ini mulai pembelajaran dulu. Tapi seperti itulah nasib mahasiswa Mesir di Indonesia. Dan selalu kami masih harus menghadapi yang namanya itu pelatihan bahasa. Jadi andaikan kalau tidak lulus dengan pelatihan bahasa, itu tertinggal sebulan. Kalau tertinggal terlalu lama, maka bisa keterlambatan kepergian. Jika pergi itu terlambat, maka bisa jadi ujian pertama itu lewat. Kalau ujian pertama itu lewat, berarti setahun tinggal. Makanya kalau kadang perhatikan Jandia, tamatan Mesir itu sudah biasanya rata-rata 5 tahun. Panjang lah standar capek yang dari Indonesia. Karena soalnya mereka harus berada di Indonesia dulu mulai awal ini. Alhamdulillah lulus. Cuma kalau di kejian lulus masih belum lulus keseluruhan. Jadi harus menghadapi sampai bulan Desember. Adapun tujuan aku kemarin bukan untuk kayak lah tamat Mesir, enggak, tapi murni karena ambo dulu lulus di Siko MDTA dan kemarin berkunjung untuk bersilaturahmi meminta doa bapak-bapak ibu. Ini bisa meminta doanya, Pak. Alhamdulillah. Jadi sekitar Desember, kalau itu 4 bulan, kami mulai pelatihan bahasa itu 4 bulan sebelum Desember. Itu artinya bulan Agustus. Bulan Agustus sampai bulan pelatihan bahasa. Kalau lulus, insya Allah di Desember baik. Jadi kalau di Calian mungkin kadang ibu awak mencari mahasiswa kawan-kawan bahkan mungkin amal sendiri mencari kawan-kawan yang jauh datang dari luar Padang. Jadi kalau untuk tahap kepergian untuk ke Mesir, itu yang pertama itu lulus dari ujian Kemenak. Ujian Kemenak itu linknya tersebar Bapak. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu yang anaknya ini SMA, dan yang cancang ini linknya tersebar. Bisa diminta mungkin ke orang Kemenak sendiri atau mungkin sedang tersebar, bisa diketahui juga linknya itu tersebar. Mendaftar secara online
ujian beko secara online. Beko diumumkan kelulusan, lanjut ke tahap masuk beko di grup WA. Masuk ke grup WA, mulai dicek-cek, mulai diancam-ancam pelatihan bahasa. Mambaye situ meiko, itu setelah pendaftaran ulang ibunya namanya masuk ke pelatihan bahasa. Di pelatihan bahasa maka akan dijalani 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Tergantung berapa tahap yang kita lulus. Kalau aku sendiri itu alhamdulillah tembus sampai level AP. Jadi untuk pelatihan bahasa ketika lulus itu dinilai ada 7 tingkatan. Di tingkatan bara awak kelihatannya. Semakin tinggi tingkatan awak, semakin sudah capek pelatihan bahasa. Semakin capek sudah pelatihan bahasa. Ketergantungan mediator awak bisa semakin capek. Setelah selesai pelatihan bahasa, maka awak tinggal menunggu kepergian. Mungkin untuk dari segi kepergian ke Mesir bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, mungkin itu bisa tahap atau mungkin bisa menghubungi Ambojo kalau untuk bisa minta tips-tips. Itu yang mungkin bisa disampaikan dari segi Mesir. Itu ya. Oke. Mbak, gitu, Pak. kalau Ambo sendiri mungkin sekitar Desember. Pasti. Kalau pastinya Allah alam. Karena soalnya kemungkinan Ambo bisa jatuh di pelatihan bahasa. Karena setiap pelatihan bahasa itu ada ujian setiap bulan, Pak. Ada ujian setiap bulan dan ada namanya ujian penyetaraan ijazah. Jadi ijazah di Indonesia dan ijazah di Mesir itu berbeda. Dan orang Mesir menuntut kalau ingin disetarakan ijazahnya. Dan ada ujian untuk itu. Dan mungkin sekitar seminggu aku akan menghadapi ujian tersebut. Mohon doanya Pak. Amin. Amin. Kira-kira. Ada kira-kira ceritanya Pak. Dari Sumbar berapa yang baik? Alhamdulillah kalau dari Sumbar, kalau aku tidak salah, kalau Sumbar Allah alam. Cuman kalau dari Mankobar itu tembus 33 orang. Kalau tidak salah kami itu dari lembaga yang sama kan Kobar. Dari satu lembaga terbanyak yang memutus gitu. 33 orang. Alhamdulillah. Ini biaya kasih itu kamu sendiri atau senjata? Jadi kemana membuat ada 2 jenis. 10 orang akan dibiayai dari ujung kaki sampai ujung kaki. Makasih itu dibiayai pun. Dan yang kedua itu dibiayai bukan dibiayai Pak, cuman berada di bawah naungan kemenang saja. Jadi kalau untuk keseluruhan yang lulus awalnya itu mahasiswa Mesir itu sekitar 4.000 orang. Dari sekitar 4.000 hanya ada sekitar 20 orang yang akan dibiayai di mana full. Akan tetapi kok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada sendiri Rambo 3 tahun di atas Rambo di Manado Baru. Itu beliau alhamdulillah namanya Muhammad Iqbal. Beliau itu tamatan kelulusan dari jalur Kemenak itu nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Dan beliau memang dapat beasiswa Kemenak. Tapi naasnya beliau berangkat itu setelah mendapat S1 di Indonesia. Tapi beliau sarjana, anggaplah kalau itu SAG. Dapat beliau sarjana S1 di Indonesia, beliau sudah dapat informasi beliau wisuda, baru bisa beliau pergi ke Mesir. Karena apa? Itu karena faktor visa. Dari tentang urusan-urusan pergi ke Mesir itu hal yang paling tidak bisa ditebak itu adalah pengeluaran visa. Mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umroh mungkin pernah merasakan. Karena soalnya keterlambatan bepergian itu karena visa itu sendiri. Lalu kalau visa itu justru karena dibiayasiswakan, lalu apa yang jadi? Setahu aku memang yang dibiayasiswa yang 20
2 tahun atau segi rambut sendiri kalau 3 sampai 4 tahun. Nah sudah beliau sudah dulu S1 di Indonesia, baru bisa pergi ke Mesir. Mami S1 dulu. Itulah ketambahan orang yang dapat beasiswa itu. Kalau aku sendiri itu alumni Saki tidak dapat beasiswa. Tapi dari segi waktu, kamu merasa bersyukur karena kamu bisa pergi lebih cepat. Kalau dari segi biaya pendanaan itu kalau yang 20 orang akan dibiayai oleh mana? Yang pihak yang lain itu membiayai mulai dari kepergian, mulai dari pembiayaan pelatihan bahasa, mulai dari pembiayaan pengantaran ijazah dan lain-lain. Ada waktu berlanjut juga. Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Jadi kalau disimpulkan, dan Pak, memang dari setiap penyampaian itu harus ada penyimpulan. Penyimpulannya adalah yang paling penting, tidak harus ke Mesir, tidak harus kemanapun. Marilah kita sama-sama untuk memperbaiki generasi. Nah, itu karena soalnya mau mencari keadaan awak ini, bahkan keadaan Sumbar ini, bahkan keadaan Indonesia ini. Itu karena di Mesir itu sendiri ada yang namanya Nabi Musa, ada yang namanya Fir'aun. Ada. Jadi tidak harus ke Mesir, marilah kita sama-sama untuk membangun generasi itu. Buat kalian kejayaan Islam yang pernah hilang dari atas dunia. Buat gue nanti banggaan Bapak. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Dek karena waktu jauh lewat, jauh mana, ambo izin pamit. Ya, kok kurang lama mania, cik bawang dek kurang lebih kalau cik dek kurang ini atau dek karena masakan terlebih masak. Itu kata-kata dari ayah ambo. Kok ada setuju salah sambah, kok ada salah sapu, kok ada kata salah sapu. Kira-kira kalau salah boleh dimakan Pak? Kita dimakan dulu. Unzur maqala wala tanzur maqala. Cari apa yang disampaikan dan jangan cari siapa yang menyampaikan. Karena hal yang besar bisa berasal dari hal yang kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul